Shalom, apa kabar kakak-kakak dan teman-teman? Selamat datang di ibadah gabungan remaja pemuda pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Gak kerasa ya, sudah kurang lebih hampir setengah tahun kita sama-sama beribadah di rumah dan tidak bisa banyak melakukan aktivitas di luar rumah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi tenang saja, walaupun kita sama-sama beribadah di rumah, nyatanya kita masih bisa bersama-sama menyatukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walau kita tidak dapat bertemu secara langsung. Ibadah kita pada minggu hari ini bertemakan 20 roti jelai yang mengisahkan tentang kepemimpinan Elisa dan prinsip-prinsip iman yang diterapkan Elisa dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk pemaparan lebih jelasnya akan disampaikan oleh pembawa firman kita pada hari ini, yaitu Kak Marcelo. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Allah hadir bagi kita dari KJ 18 bait 1 dan 2. Teman-teman, mari kita tabiskan ibadah kita dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Kakak-kakak dan teman-teman, sungguh hanya Tuhan Yesus sendirilah yang mampu menebus dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, marilah kita memohon berkat dan rahmat-Nya dan memohon agar Beliau mendengar semua doa kita dan permohonan kita agar dosa-dosa kita terampuni. Marilah kita mengangkat pujian Mampirlah Dengar Doaku, KJ 26 bait 1 dan 3. Yesus penebus
dan teman-teman remaja, kerap kali kita berbuat dosa yang bahkan kita sendiri tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa kita telah berbuat dosa dan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya telah menghancurkan hati Bapa dan sesama. Tidak terhitung berapa banyak dosa dan perbuatan kita yang nyatanya sangat-sangat menyakiti hati Bapa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui segala dosa dan perbuatan kita. Kakak-kakak dan teman-teman dipersilahkan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kami kembali ke hadirat-Mu Bapa dengan penuh rasa sesal atas semua hal yang telah kami perbuat dan menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Kami tahu Bapa, sungguh tidak terhitung dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Siapapun kami semua hanyalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni kami Bapa, tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, sebagai umat manusia, kita pun juga harus berdamai dengan diri kita sendiri maupun dengan sesama kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian salam damai sambil berjabat tangan dengan rekan, saudara, keluarga yang ada di sekeliling kita. Salam damai kakak-kakak dan teman-teman. Kakak-kakak dan teman-teman yang terkasih, sekarang kita sudah memasuki saatnya untuk mendengarkan firman Allah yang akan dibawakan oleh Kak Marcelo. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk hanya berfokus pada firman Tuhan yang akan dibawakan dengan mengangkat pujian "Satu Hal Yang Kurindukan Ya Tuhan".
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Kasih, kami bersyukur karena penyertaan-Mu saja kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berikan hikmat agar firman yang boleh kami terima pada saat ini boleh menjadi penuntun kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop memberi makan 100 orang. Datanglah seorang Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom, teman-teman remaja pemuda GKI Camar. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua sehat selalu dan semoga kita semua tetap bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan Yesus ya. Teman-teman, di dalam hidup nyatanya kita tidak akan pernah selalu berada pada posisi puncak. Ada kalanya kita juga berada dalam lembah. Dalam posisi lembah inilah kita biasanya menghadapi berbagai krisis di dalam hidup kita. Krisis tersebut mungkin pernah kita rasakan, baik dalam hal relasi, ekonomi, kesehatan, dan banyak lagi teman-teman. Yang jadi masalah adalah seringkali orang yang berada di dalam krisis atau di dalam lembah hidup menjadi sulit untuk bangkit dari lembah hidup tersebut. Kok bisa teman-teman? Jawabannya karena mereka yang telah tergeletak di dalam lembah rentan untuk menjadi pribadi yang tawar hati, mudah putus asa, dan tidak berpengharapan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap Tuhan. Orang-orang yang telah menjadi seperti itu biasanya akan pasrah pada kondisi mereka, tidak mau berusaha untuk keluar dari kondisi tersebut, dan juga kehilangan iman pengharapannya terhadap Tuhan. Lalu, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Kristus pada zaman ini dapat terus bangkit dari lembah kehidupan tersebut, teman-teman, tanpa menjadi tergeletak? Untuk menjawab hal tersebut, kita mau sama-sama belajar dari kisah seorang nabi bernama Elisa. Yang nyatanya Elisa memiliki iman sangat besar terhadap Allah. Dan juga dari seorang Baal Salisa yang tetap setia memberikan persembahan terbaiknya pada Allah karena iman yang dia miliki. Dua tokoh tersebut akan kita lihat di dalam kisah 20 roti jelai, yang juga adalah tema kita pada minggu ini, teman-teman. Nah, di dalam kisah 20 roti jelai ini,
Ternyata saat itu bangsa Israel sedang mengalami berbagai krisis, teman-teman. Yang salah satunya adalah situasi alam, di mana saat itu mereka sedang dilanda musim kering. Sehingga musim kering ini mengakibatkan banyak bahan makanan, ladang-ladang yang tidak bisa dipanen, teman-teman, karena kekeringan. Serta persoalan kehidupan moral dan spiritualitas umat yang merosot karena banyaknya krisis yang mereka alami. Di tengah situasi tersebut, ternyata ada seorang nabi yang tetap setia melayani umat Israel. Nabi itu bernama Elisa, yang adalah nabi besar sesudah Elia. Selama kurang lebih, dia melayani 50 tahun. Dia harus melayani dan menghadapi berbagai tantangan dalam memimpin melayani bangsa Israel. Pada kisah 20 roti jelai ini, Elisa tampak sedang melayani di daerah bernama Gilgal, yang pada saat itu juga sedang dilanda kelaparan akibat musim kering yang menyebabkan banyak panen kebutuhan pangan mereka yang gagal, teman-teman. Kelaparan tersebut tentunya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Gilgal, namun juga dirasakan oleh Elia dan para pengikutnya, karena mereka sedang melayani di sana. Di dalam kondisi tersebut, muncullah seorang Baal Salisa atau seorang tuan dari daerah Salisa, dengan membawa 20 roti jelai serta gandum, yang ternyata itu merupakan hasil panen pertama dari ladangnya untuk diberikan sebagai persembahan kepada Allah melalui nabinya, yaitu Elia pada saat itu. Roti jelai sendiri, teman-teman, adalah roti yang terbuat dari tanaman padi-padian sejenis gandum. Namun jelai itu harganya lebih murah dari gandum. Roti ini adalah roti yang sangat sederhana, teman-teman. Bahkan biasanya dimakan oleh orang-orang miskin. Lalu, mengapa orang Baal Salisa ini memberikan roti tersebut jika kualitasnya tidak baik? Apalagi untuk persembahan, kan, teman-teman? Kok dia kasih yang kualitasnya bukan yang terbaik gitu? Kenapa? Jawabannya ya mau gimana lagi, teman-teman. Di dalam kekeringan yang masyarakat alami saat itu, nyatanya roti jelai dan gandum itulah satu-satunya hasil panen terbaik yang dimilikinya. Bahkan memiliki hasil panen pun itu sudah merupakan sesuatu berkat yang luar biasa dalam kondisi krisis tersebut. Karena banyak orang bahkan tidak bisa panen, teman-teman. Tapi Baal Salisa masih bisa memiliki 20 roti jelai itu, mungkin masih banyak lagi, dan juga gandum-gandum yang dia panen bahkan bisa dipersembahkan kepada Allah, teman-teman. Di dalam kondisi kelaparan saat itu, tentu wajar ya bagi Elisa untuk menyimpan roti tersebut bagi dirinya sebagai bekal untuk pelayanannya jika dia mau, teman-teman. Namun yang terjadi adalah Elisa justru menyuruh pelayannya untuk menghidangkan 20 roti jelai yang didapatkan kepada kurang lebih 100 orang rombongan nabi serta orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Waduh, pelayannya kaget dong ya. Wah, mana cukup 20 roti untuk 100 orang kurang lebih. Tetapi yang mengejutkan dari Elisa adalah dia tetap percaya sepenuhnya bahwa Allah akan mencukupkan roti tersebut bagi semua orang yang ada pada saat itu. Dan akhirnya pelayan tersebut menaati Elisa untuk menyajikan roti-roti tersebut kepada orang-orang yang ada di sana. Dan ternyata di dalam iman yang Elisa miliki, kuasa dan kehadiran Allah tetap menyertai dia dan orang-orang yang dilayaninya. Hal tersebut dibuktikan lewat 100 orang tadi, nyatanya dapat makan dari 20 roti jelai. Bahkan ada sisanya, teman-teman.
Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat Elisa yang meskipun dia berada dalam situasi krisis, dia tetap berpengharapan serta memiliki iman bahwa Tuhan tetap beserta dia dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Lalu teman-teman, mengapa tetap beriman dan berpengharapan pada Tuhan menjadi penting di dalam krisis? Hal itu karena nyatanya di dalam krisis kita sebagai manusia seringkali meragukan, bahkan melupakan bahwa ternyata Tuhan selalu menyertai kita dalam susah maupun senang. Biarpun ya teman-teman, cara Tuhan untuk menyertai kita itu tentunya berbeda-beda ya. Pada satu dengan yang lain, pada setiap orang itu Tuhan menyertai dengan cara yang berbeda. Namun ia tetap hadir. Seperti dalam cerita 20 roti jelai. Dengan hadirnya pengharapan dan iman inilah seharusnya kita bisa tetap bertahan sebagai anak-anak Kristus yang tidak mudah menyerah dan kalah oleh krisis. Sehingga kita dapat tetap setia menjalankan kehendak Allah dalam kehidupan kita, meskipun berada dalam lembah kehidupan. Nah, teman-teman, yang jadi pertanyaan, mudahkah untuk tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan meskipun berada di dalam krisis? Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Karena nyatanya nabi besar seperti Musa sekalipun yang semasa hidupnya, seperti kita tahu sendiri ya, teman-teman, sangat banyak merasakan dan menerima penyertaan serta kebaikan Tuhan. Contohnya selama dia menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dia pun pernah tidak menjalankan perintah Allah untuk memerintahkan bukit batu supaya mengeluarkan air. Namun dia justru memukul bukit batu tersebut karena emosi, teman-teman. Soalnya orang-orang Israel pada saat itu protes terus ke dia karena banyak hal. Teman-teman, karena Musa kalah oleh krisis yang dialami tersebut, pada akhirnya kita sama-sama tahu ya, Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Oleh karena itu, dari sini kita mau belajar ya teman-teman, bahwa beriman dan berpengharapan agar bisa menuruti kehendak Tuhan itu sulit. Jadi jangan meremehkan, karena nabi besar seperti Musa pun bisa gagal, teman-teman. Di dalam kisah 20 roti jelai pun kita bisa belajar nih teman-teman dari seorang Baal Salisa yang meskipun juga sedang mengalami krisis, dia tetap mengusahakan yang terbaik untuk mengolah ladangnya sehingga dapat menghasilkan panen. Meskipun hasil panennya tidak sebanyak biasanya ya teman-teman. Bahkan dia pun tetap ingat untuk bersyukur atas berkat Tuhan dengan cara memberi persembahannya lewat Elisa. Dan karena dia tidak menyerah dalam krisis tersebut, pada akhirnya dapat kita lihat kalau dia bahkan menjadi penyalur berkat Tuhan kepada banyak orang yang kelaparan lewat hasil panen yang dia usahakan juga dia persembahkan tersebut, teman-teman. Menjadi sesuatu yang menarik ya teman-teman, karena nyatanya saat kita sedang berada pada posisi puncak yang nyaman sekalipun, seringkali kita lupa untuk bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Dan bahkan kita menjadi malas karena merasa semuanya baik-baik saja. Nah, apalagi saat sedang berada di dalam krisis. Mampukah kita untuk tetap mengusahakan yang terbaik dan juga tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita? Seperti apa yang telah dicontohkan oleh seorang Baal Salisa barusan, mampukah kita mencontohkannya di dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman, kita semua pasti tahu ya, kalau
di dalam kondisi pandemi COVID saat ini, nyatanya banyak pihak yang menghadapi krisis. Contohnya saja, banyak sekali dari teman-teman kita di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita nasibnya dalam hal ekonomi, kesehatan, dan banyak lagi. Banyak dari teman-teman kita yang bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Tetapi teman-teman, tahukah bahwa di tengah kondisi krisis tersebut, saya justru berefleksi lewat sebuah postingan singkat yang ada di aplikasi TikTok. Bagi yang bertanya, iya, saya main TikTok teman-teman. Tapi bukan itu ya, fokus kita pada saat ini bukan TikTok ya teman-teman. Jadi di dalam post tersebut, ada seorang ibu dan anak penjual tisu, yang tentunya pada masa-masa ini mungkin menjadi orang-orang yang penghasilannya harus menurun drastis. Jadi ceritanya, mereka ditraktir untuk makan bakso atau mie ayam bakso, sepertinya oleh pembuat postingan tersebut teman-teman. Saya lupa dia makan apa, tapi di antara dua makanan itulah. Sesuatu hal yang menarik menurut saya dan mengejutkan adalah ibu dan anak tersebut berdoa sebelum makan. Sesuatu yang mungkin menjadi hal biasa ya untuk kebanyakan dari kita yang mungkin tidak perlu banyak berpikir mau makan apa dan mau makan berapa kali sehari. Mungkin berdoa sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Namun ibu dan anak tersebut yang sedang berada dalam kondisi krisis ini nyatanya juga tetap berdoa teman-teman. Wow, bukankah sebuah contoh iman yang sangat luar biasa dapat kita lihat dari ibu dan anak ini? Di dalam kondisi mereka yang sangat mungkin untuk tidak baik-baik saja dalam banyak aspek hidupnya, mereka tetap ingat untuk bersyukur. Yang mana mungkin seringkali doa syukur ini kita lupakan teman-teman, karena kita menganggap doa ini sebagai sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita. Karena seringkali kita semua merasa kalau kita baik-baik saja, berdoa jadi hanya sebuah kebiasaan saja, bukan dihayati dengan sungguh-sungguh mungkin. Nah, teman-teman, dari kisah Nabi Elisa, seorang Baal Salisa dan juga ibu dan anak penjual tisu barusan, saya ingin kita bertanya pada diri kita masing-masing sebagai anak-anak Kristus di zaman ini. Mampukah kita untuk tetap berpengharapan dalam iman kepada Tuhan? Bukan hanya saat kita berada di puncak, namun juga saat kita berada dalam lembah, seperti yang telah dicontohkan oleh Elisa. Lalu mampukah kita tetap mengusahakan yang terbaik dari diri kita untuk tetap bangkit di dalam krisis meskipun berada dalam lembah seperti seorang Baal Salisa? Dan mampukah kita tetap mengucap syukur meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja seperti ibu dan anak penjual tisu? Mari sama-sama kita berefleksi dan merenungkan kisah mereka dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kiranya di dalam krisis, di dalam lembah hidup, kita justru mampu untuk menjadi anak-anak Kristus yang selalu berpengharapan dalam iman, tetap berusaha semaksimal mungkin, dan tetap mengucap syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Hikmat, kami sadar akan kekurangan kami dalam menjalankan dan mempraktikkan firman yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Namun Tuhan, di dalam kesadaran kami atas keterbatasan kami ini, kami memohon kiranya Engkau Sang Sumber Hikmat mau menuntun dan memberikan kekuatan kepada kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat melakukan dan mengingat semua firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa
dan memohon. Amin. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Ya Tuhan, Sang Sumber Kasih, kami bersyukur karena kami tahu di dalam setiap kondisi kami, entah itu saat kami berada di puncak ataupun di dalam lembah, Engkau selalu menyertai kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Dan Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menghadapi ujian atau masih mencari sekolah SMA, SMK atau perguruan tinggi yang akan mereka pilih Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun, dimanapun SMA, SMK, atau perguruan tinggi yang dipilih oleh mereka, kiranya Tuhan sertai mereka Tuhan, agar setiap syarat yang mereka butuhkan boleh dipenuhi dengan baik. Dan kiranya Tuhan, di dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi tersebut, mereka boleh dibentuk juga Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik di dalam masyarakat maupun di dalam imannya terhadap Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh jadi terang dan garam di dalam komunitas mereka yang baru nantinya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang merindukan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau beri mereka hikmat Bapa, agar mereka boleh menemukan tempat yang cocok bagi mereka Tuhan, dan berkati Tuhan di dalam pekerjaan tersebut supaya mereka juga boleh bertumbuh menjadi pribadi yang dapat menyampaikan kabar baik tentang diri-Mu Tuhan lewat perbuatan mereka dalam setiap tugas-tugas yang diberikan oleh pekerjaan barunya nanti Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini rindu untuk memiliki pasangan hidup Tuhan. Kami percaya setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan di dalam setiap kekurangan kami ataupun kelebihan kami, kiranya Engkau mau pertemukan kami dengan pasangan hidup kami Tuhan, supaya kami di dalam relasi yang baru nantinya, kami dapat saling melengkapi kekurangan dan kelebihan kami, sehingga nama-Mu juga boleh dimuliakan di dalam hubungan kami nanti Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang bekerja, entah itu di rumah ataupun dia harus ke kantor Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus mereka dengan hikmat dan juga perlindungan-Mu Tuhan, agar apapun tugas-tugas yang diberikan terhadap mereka, mereka tetap dapat mengerjakannya dengan baik
Dan juga apapun masalah yang saat ini mereka harus hadapi, mereka dapat lewati itu bersama-sama dengan Engkau. Sehingga hasil dari pekerjaan-pekerjaan mereka boleh jadi kabar baik bagi orang-orang yang menerimanya. Dan juga diri mereka boleh jadi contoh kasih yang telah Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk GKI Camar sebagai gereja. Kiranya Tuhan Engkau tempa pelayan-pelayan yang ada di GKI Camar. Kiranya mereka tidak hanya jadi terang di dalam persekutuan gereja, tetapi jadi terang juga di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga namamu boleh dimuliakan setiap saat Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi persekutuan remaja pemuda GKI Camar Tuhan. Kiranya Tuhan, pelayan-pelayanmu yang ada di dalam remaja pemuda ini, Tuhan mau terus olah Tuhan talenta-talenta yang mereka miliki, supaya talenta-talenta tersebut mereka dapat gunakan untuk kemuliaan namamu saja dan bukan untuk kesombongan diri mereka Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kondisi Indonesia dan dunia saat ini Tuhan, di mana new normal saat ini sedang diberlakukan. Kiranya Tuhan Engkau beri hikmat kepada masyarakat dan pemerintah agar kami dapat menjalankan protokol kesehatan yang berlaku, dan pemerintah juga dapat memberikan himbauan yang baik bagi negara agar kami boleh tetap beraktivitas seperti biasa dan juga boleh tetap sehat Tuhan. Tidak ada yang terjangkit penyakit lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu semua ini di luar kemampuan kami. Karena itu Tuhan, kami panjatkan syafaat ini, kami panjatkan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kau curahkan
ruang kita dengan doa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mau menguduskan persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan, dan kiranya persembahan ini boleh bisa dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai sehingga kami boleh mempersembahkan tubuh dan jiwa kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakailah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar mereka boleh mengelola dengan rasa takut kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak-kakak dan teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Marcelo. Untuk itu, ada baiknya kita menerapkan firman Tuhan yang telah dibawakan tersebut dan diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, agar kita pun dapat menjadi umat-umat pilihan Allah yang dapat menyebarluaskan kerajaan Allah di bumi ini. Sebagai umat yang telah dipilih Allah, marilah dengan sukacita kita menyebarkan kabar baik dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Karena kita telah diutus hanya oleh Allah sendiri. Sebagai nyanyian pengutusan, kita akan menyanyikan pujian Walau 1000 rebah. sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun damai Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kakak-kakak dan teman-teman terkasih, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan serta hal-hal positif lainnya agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sampai jumpa di ibadah remaja pemuda minggu depan. Tuhan memberkati.